왜 이래 진짜? 하지 마라. 이 아이다. 이 아이는 죄를 지어서 데려온 것입니까? 강목주? 그럼 이 여자가 연희군을 치마폭에 싸고 온갖 전횡을 일삼았다는 조선 최고의 악녀? 하, 미치겠네 진짜. Selir Mokju merasa cemburu dengan bersikap menarik tangan raja dari wajah Jiong. Karena takut, Jiong bertanya tentang akan dibawa dia bersama Gilgem. Dengan sikap sinis, raja menjawab bahwa mereka akan dibawa ke tempat tinggal istimewa. Namun setelah itu kepala mereka malah dibungkus kain penutup. Lalu mereka dibawa entah kemana. Lalu setelah itu, Raja Heon segera mendapati pengobatan atas luka yang dialaminya setelah terkena anak panah di dadanya. Di sana terlihat Selir Mokju dengan sigap mengambil kepala anak panah dan menyelipkannya dengan hati-hati tanpa sepengetahuan siapapun. Mokju pun menanyakan tentang kondisi raja. Lalu tabib menjelaskan ada salep yang tak dikenal yang dioleskan pada luka sang raja, dan itu membuat pendarahannya terhenti. Dan jika saja itu tak dilakukan, maka sang raja bisa saja innalillahi. Raja pun teringat bahwa Jionglah yang telah mengoleskan salep di lukanya tersebut. Dan itu juga berarti Jionglah yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu raja pun mempersilahkan semuanya untuk pergi dari tempat itu. Setelah semua orang pergi, Mokju bertanya kepada raja tentang siapa yang telah menghentikan pendarahannya tersebut. Lalu raja menjawab bahwa Jionglah yang telah melakukannya. Lalu Mokju kembali bertanya, apakah alasan itu yang membuat raja membawanya ke istana? Raja menjawab bahwa itu salah satu alasannya. Namun raja meneruskan bahwa tidak ada orang di Joseon yang ingin membunuh Jiong melebihi dirinya. Mokju kembali bertanya, apakah raja menempatkan Jiong di Byeogung? Sedangkan Byeogung sendiri adalah tempat tinggal khusus untuk calon istri atau seli raja. Raja pun hanya merespon dengan tersenyum, lalu ia berkata bahwa Mokju tak usah cemburu karena Jiong ia tempatkan di tempat istimewa melebihi Byeogung. Lalu Shin berpindah ke Jiong. Ternyata tempat istimewa yang dimaksud raja adalah tak lain sel istana. Keesokan paginya, Mokju mendapat kabar kalau Jiong ternyata ditempatkan di sel istana. Dengan begitu, ia merasa aneh dengan sikap raja. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk mencari asal-usul Jiong, bagaimana mereka bertemu, dan cara apa yang membuat raja terpikat kepadanya di kantor gubernur Gyeonggi. Namun dayangnya menyarankan untuk Mokju bertanya langsung kepada kepala sekretaris Im. Karena menurutnya itu adalah ide bagus, Mokju pun memerintahkan dayangnya untuk memberitahu kepala sekretaris Im bahwa dirinya ingin bertemu. Namun sebelum pergi, Mokju pun menitipkan kepala anak panah yang ia curi diam-diam dari kamar raja dan memintanya dikirimkan kepada Pangeran Agung untuk diselidiki. Di sisi lain, kita diperlihatkan dapur istana dan kita diperkenalkan dengan sosok Embong Sik, yaitu koki senior tingkat 7. Di sana terlihat dirinya sedang memantau bawahannya yang sedang memasak. Selain itu, dia pun memberi kabar bahwa raja telah kembali ke istana dengan membawa Gwenyeo. Namun seorang koki mengingatkannya untuk berhenti membicarakan rumor karena ini adalah waktunya untuk bekerja. Koki junior yang bernama Min Gaiduk tiba-tiba nyeletuk. Ia menyinggung kedekatan Bong Sik dengan Ibu Suri, bahkan menduga ia akan naik menjadi kepala koki. Namun Manso menegaskan bahwa ucapan itu tak pantas, apalagi kepala koki sebelumnya baru saja wafat. Percakapan mereka kemudian terhenti. Dayang senior Kim datang membawa pesan bahwa Ibu Suri Agung meminta kudapan, sementara selir Mokju menginginkan makanan berat. Di sisi lain, kabar mengenai Gwenyeo atau Jeon serta pengasingan Gubernur Hong telah sampai ke telinga Ibu Suri Agung hingga para selir istana.
mereka sepakat mendesak agar Ibu Suri segera bertindak, sebab sikap Raja Hyun dianggap semakin meresahkan istana. Ibu Suri bergumam dalam hatinya. Ia menduga bahwa Raja Hyun telah memulai rencana balas dendam atas kematian ibunya. Kemudian ia bertanya tentang keberadaan Mokju. Di sisi lain, selir Mokju sendiri merasa gelisah dengan hadirnya Jiong di dalam istana. Ia curiga gadis itu memiliki koneksi kuat hingga mampu menarik perhatian Raja Hyun. Tak lama, kepala sekretaris Im datang. Dengan nada tajam, Mokju menegur sekretaris Im karena gagal menjadikan cucu gubernur Hong sebagai Chae Hong. Ia juga mempertanyakan alasan Jiong dibawa masuk ke istana. Im menjawab dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa itu murni keputusan sang raja dan dirinya sendiri tak mengetahui siapa Jiong sebenarnya. Im menambahkan, Jiong hanyalah seorang koki handal. Lalu ia mengalihkan pembicaraan pada perintah penyitaan harta keluarga Hong serta penurunan status mereka menjadi rakyat biasa sesuai perintah Mokju. Namun selir Mokju tetap bersikeras. Ia mendesak agar keberadaan keluarga Hong segera ditelusuri. Meskipun Im mengingatkan, tindakan itu bisa memicu perlawanan dari pejabat lain. Setelah itu, Im Songjae mengeluh kepada ayahnya. Ia kesal karena Mokju memperlakukannya seperti pelayan. Namun sang ayah yang terbuai dengan kemewahan justru rela mengabdi pada Mokju. Untuk menguji kesetiaan ayahnya, Im bertanya bagaimana jika suatu saat ia harus melayani Jiong. Ayahnya menolak dengan tegas, menganggap Jiong hanyalah rakyat biasa. Im pun menyindir balik. Menurutnya, Jiong bisa saja menjadi seperti Mokju karena ia sudah menyiapkan sebuah arena permainan baru untuk melihat siapakah yang akhirnya dipilih sang raja. Malam pun tiba, seorang pria misterius bertopeng muncul, menyerang para penjaga, lalu memberikan kunci penjara pada Jiong dan Gyeogem. 들키면 모두 죽는다. 조용히 하거라. Keduanya segera kabur mengikuti arahan pria bertopeng tersebut. Ternyata mereka dibawa menuju sebuah pesta meriah. Ketika musik berhenti, pria bertopeng itu membuka identitasnya. Ternyata ia adalah Raja Hyun. 내 그대를 위해 특별히 준비한 노래인데. Raja kemudian memperkenalkan pelawak kesayangannya yang bernama Gonggil. Ia pun ternyata adalah sosok yang menyimpan banyak rahasia sang raja. Gyeogem bahkan terpesona oleh ketampanan Gonggil. Raja kemudian memberi hadiah untuknya, lalu memerintahkan Gonggil untuk menyelidiki percobaan pembunuhan dirinya di hutan Salgogi. Namun Jiong mulai jengah dengan sikap raja yang terkesan hanya bermain-main. Raja Hyun tiba-tiba mengancam. Ia memperingatkannya bila mereka mencoba kabur, ia tak segan menyiksa mereka. Bahkan ia memerintahkan agar Gyeogem disiksa terlebih dahulu. Jiong yang panik, ia tak ingin sahabatnya celaka. Ia pun memohon ampun, berjanji tak akan mencoba untuk kabur lagi. Lalu raja akhirnya melepaskan Gyeogem. Ia menyuruh mereka menyiapkan hidangan yang mampu memuaskan jiwanya, alih-alih kembali ke penjara. 과인의 지금 이제 음식을 준비하거라. Kepala Kasim kemudian membawa mereka ke dapur istana. Dalam perjalanan, Jiong menangis rindu pada ayahnya. Namun Gyeogem berusaha menenangkannya. Ia berjanji akan selalu saling melindungi. Setibanya di dapur, Bongsik menolak mentah-mentah kehadiran perempuan. Menurutnya, perempuan tak boleh menyentuh dapur. Namun Kasim menegaskan itu adalah titah langsung dari raja. Jiong dan Gyeogem akhirnya mulai bekerja. Mereka kagum melihat bahan-bahan mewah di istana. 뭐야?
Dengan indera penciuman yang tajam, Gilgem menemukan daging rusa segar hasil buruan raja. Merasa percaya diri dengan keahliannya, Jiong bersemangat mengolahnya bersama Gilgem. Meski Kasim sempat khawatir tentang cara penyajiannya, keduanya tetap menyiapkan hidangan untuk disajikan di hadapan raja. Sementara itu, Bongsik melaporkan pada Dayang Ibu Suri bahwa kini ada seorang perempuan bernama Jiong yang ikut memasak di dapur istana. Kabar itu segera sampai ke telinga Ibu Suri Agung, bahkan juga selir Mokju. Merasa terancam, Mokju memerintahkan Koki Mansu yang berpihak padanya untuk mencari-cari kesalahan Jiong. Ia pun bersiap menemui Raja Hyun. Di saat bersamaan, Jiong tergesa mengantarkan hidangan ke kamar raja. Namun ia terkejut mendapati Raja Hyun berpakaian tak pantas, hingga sempat terdiam. Saat diminta menjelaskan hidangannya, Jiong menyebutkan nama masakan itu dalam bahasa Prancis, membuat para dayang menertawakan raja yang kesulitan mengucapkannya. Setelah mencicipi, Raja Hyun dan para dayangnya terpesona karena cita rasa masakan Jiong begitu kuat, bahkan membuat raja berhalusinasi seolah berada di alam liar. 아니, Terharu oleh rasa itu, raja meminta Jiong menyuapinya langsung. Kemudian raja bertanya, mengapa Jiong tahu bahwa raja akan menyukai masakannya. Jiong hampir saja menyebutkan latar belakang yang pernah mempelajari Yeon Hee-gyun, namun buru-buru mengalihkan pembicaraan. Saat itu, selir Mokju berusaha masuk ke kamar raja, namun ia ditolak mentah-mentah. Merasa dipermalukan, ia cemburu melihat kedekatan raja dengan Jiong. Jiong yang ketakutan mencoba pergi, namun raja menahannya. Dengan tegas, Raja Hyun menyatakan bahwa ia telah memilih Jiong. Jiong pun pergi dengan perasaan resah, takut keberadaannya mengubah sejarah. 이러면 안 되는데. 고선아, 미치겠네. Kepala sekretaris Im menawarkan bantuan dan aliansi pada Jiong, namun Jiong hanya bersedia mempertimbangkannya jika ia berhasil menemukan tasnya. Namun Im tak mengerti apa itu tas. Dengan bersusah payah Jiong menjelaskan kepadanya. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu buntalan berharga milik Jiong. Di sisi lain, selir Mokju menyusun rencana baru. Ia berusaha menyingkirkan Jiong dengan cara membuatnya tak betah di dapur. Ia memerintahkan Koki Mansu untuk mengganggu Jiong, namun selalu gagal. Meski diganggu seharian, Jiong dan Gilgem tetap bertahan. Bahkan mereka sempat berbisik bahwa penjara mungkin terasa lebih aman dibandingkan intrik istana. Hari berikutnya, Raja Hyun menghadiri sidang pemerintahan. Kepala sekretaris melaporkan tentang pengasihan Gubernur Hong dan tuduhan bahwa Jiong terlibat. Para menteri pun memprotes keras, membuat raja murka. Raja lalu memerintahkan agar Jiong dibawa ke aula. 수업이 왕인가? Selir Mokju sempat yakin Jiong akan dihukum mati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raja Hyun mengangkat Jiong sebagai kepala koki istana. Keputusan ini mengejutkan semua menteri. Para koki senior pun akhirnya terpukul, sebab untuk pertama kalinya seorang perempuan bisa menempati posisi itu. Kabar pengangkatan Jiong membuat selir Mokju semakin murka. Ia segera menemui Ibu Suri Agung, lalu memfitnah Jiong dengan menuduh masakannya berpotensi membahayakan nyawa raja. Atas dasar itu, Ibu Suri dan para selir memutuskan untuk mengadakan kompetisi memasak di istana. Tujuannya untuk menguji kemampuan Jiong. Malam harinya, Jiong dan Gilgem sangat terharu karena mereka akhirnya mendapatkan kamar layak setelah Jiong resmi dinobatkan sebagai kepala koki. Kemudian kepala Kasim datang membawa pakaian resmi kepala koki untuk Jiong dan seragam asisten untuk Gilgem. Keesokan harinya, Jiong resmi memulai tugasnya sebagai kepala koki istana. Gilgem pun mendampinginya sebagai asisten setia.
Namun, bukannya disambut hangat, mereka justru kembali dirundung oleh Koki Bongsik dan Mansu yang terang-terangan ingin menyingkirkannya. Alih-alih merasa tertekan, Jiong menanggapinya dengan tenang. Ia menguji kemampuan mereka, namun sekaligus menyelipkan ancaman bahwa jika mereka tak patuh pada perintahnya, Raja Hyun sendiri yang akan turun tangan menghukum mereka. Mendengar itu, Bongsik dan Mansu tak punya pilihan. Mereka akhirnya terpaksa menuruti instruksi Jiong. Di tengah persiapan memasak, Jiong tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Ibu Suri Agung. Di hadapannya, Jiong menegaskan dengan jelas bahwa dirinya bukanlah Gunyo. Ia hanyalah manusia biasa. Ibu Suri kemudian menyatakan ingin menguji kemampuan Jiong. Kemampuannya yang membuat Raja Hyun begitu percaya hingga membawanya masuk ke istana. Ia pun memutuskan untuk mengadakan sebuah kompetisi memasak. Namun peringatannya begitu menakutkan. Jika Jiong gagal atau terbukti menipu raja, maka ia harus rela kehilangan tangannya. Saat itu juga Jiong sadar bahwa ini pasti rencana licik yang dirancang oleh selir Mokju. Di sisi lain, Raja Hyun menerima kabar dari Gonggil mengenai catatan sejarah ibunya. Tak lama, kepala sekretaris Im melapor tentang kompetisi memasak yang diadakan oleh Ibu Suri Agung. Dan kabar itu membuatnya murka karena hanya Jiong yang akan menanggung hukuman bila gagal. Dengan amarah, Raja Hyun menegaskan Ibu Suri bukanlah penilai makanan yang layak. Singkat cerita, hari kompetisi akhirnya tiba. Selir Mokju tampaknya begitu gembira karena dia yakin bahwa Jiong akan celaka. Tak lama Raja Hyun pun tiba. Kehadiran Raja Hyun membuat semua orang terkejut. Bahkan Ibu Suri sendiri tak menyangka karena sudah lama tak melihatnya hadir di hadapan mereka. Ibu Suri Agung dengan tegas menyatakan hanya Jiong yang harus membuktikan kemampuannya, sementara para koki lain dikecualikan. Namun Raja Hyun tak tinggal diam. Ia menuntut perlakuan yang sama bagi semua koki istana. Siapapun yang kalah akan menanggung resikonya untuk kehilangan tangan mereka. Semua koki sangat merasa takut, tak terkecuali Jiong sendiri. Kompetisi pun dimulai. Dan dalam hatinya, Raja Hyun berdoa agar Jiong mampu melewati tantangan berat tersebut. Sebelum lomba dimulai, Ibu Suri Agung yang tampak gemetar akhirnya turun tangan untuk menentukan tema. Tema yang awalnya tak mampu dibaca Jiong pun akhirnya dijelaskan. Para koki diwajibkan menyajikan hidangan bertema bakti kepada orang tua dengan bahan utama tahu dan dongjang. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan makanan tersebut. Kompetisi pun akhirnya resmi dimulai. Jiong yang kebingungan tiba-tiba teringat pada masakan ayahnya, yaitu saat membuat pasta dongjang di masa lalu. Para koki lainnya langsung bergegas menuju dapur dan gudang untuk mengambil bahan. Sementara itu, Ibu Suri menyindir Raja Hyun yang tampak kecewa karena kompetisi ini diadakan mendadak sebagai bentuk penolakan terhadap keputusannya. Di dapur istana, Jiong harus berebut bahan makanan dengan kedua koki lainnya. Namun sayangnya, stok dongjang sudah habis diambil mereka berdua. Bahkan tahu sudah hancur sebagian. Di saat itulah Jiong melihat Bayam dan teringat kondisi Ibu Suri yang diduga menderita anemia. Ia pun memilih Bayam sebagai pengganti. Saat termenung, Kasim Yun datang menghampirinya dan bertanya mengapa ia belum memulai. Dengan jujur, Jiong menjawab bahwa dirinya kehabisan bahan dongjang. Kasim Yun kemudian menunjukkan saus dongjang berusia 3 tahun yang ia simpan. Di sisi lain, para menteri bersama Pangeran Agung mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Jiong dari istana. Kembali ke dapur, Koki Mansu dan Bonsik mulai memasak dengan penuh percaya diri hingga membuat para selir kagum. Sementara Raja Hyun panik karena Jeon belum juga kembali.
Ketika Jiong kembali, ia menyiapkan adonan mie sederhana dengan sayuran. Namun para selir justru meremehkan hidangan itu. Selir Kang bahkan memperkeruh suasana dengan terus memuji masakan koki istana lainnya. Raja Hyun yang mendengar hal itu menegaskan bahwa masakan Jiong harus dicicipi terlebih dahulu, karena selama ini mereka hanya menikmati makanan yang sudah biasa mereka konsumsi dari para koki lain. Jiong pun teringat pada Kasimyun yang berbisik kepadanya bahwa Ibu Suri sangat menyukai sup doenjang buatan ibunya yang terkenal gurih dan segar. Jiong mencoba mengingat rasa itu, namun ia sempat kehilangan fokus hingga hampir terjatuh. Saat hendak mencari bahan tambahan, Jiong sempat ditahan oleh dayang istana. Ia pun menjelaskan kepada Ibu Suri dan Raja bahwa dirinya tak mengubah resep, melainkan hanya mencari bahan lain. Raja Hyun langsung mendukungnya, meski selir Mokju menuduhnya tak mampu bersaing. Akhirnya Jiong meminta Gilgem untuk membantu mengambil bahan tambahan, namun selir Mokju menyuruh dayangnya untuk menghalangi Gilgem. Meski begitu, Jiong tetap melanjutkan memasak dengan teknik berbeda yang membuat Ibu Suri, Raja, dan para selir penasaran. Dan benar saja, saat Gilgem hendak mengambil makanan, dia dihadang oleh dayang hingga akhirnya terjatuh dan kepalanya berdarah. Menjelang akhir waktu, Jiong sedikit gugup karena Gilgem belum juga kembali. Namun, saat Gilgem kembali dengan kepala berdarah, itu semua membuat Jiong khawatir. Namun Gilgem meminta Jiong tetap fokus menyelesaikan masakannya. Hingga akhirnya, sup bayam doenjang tersaji di hadapan semua orang. Hidangan itu langsung membuat istana heboh karena teknik yang digunakan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka semua terlihat ingin menghentikan Jiong, namun Raja Hyun menolak keras sebab itu melanggar aturan kompetisi. Ibu Suri Agung menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa aturan dibuat demi menjaga ketertiban. Namun Raja Hyun menegaskan justru neneknya sendiri yang melanggar titah raja dengan mengadakan kompetisi ini. Suasana tegang pun mereda ketika Ibu Suri menyatakan akan mencicipi masakan pilihan Jiong sambil mempertimbangkan keputusan raja. Waktu memasak pun akhirnya habis. Para koki diminta menyajikan hidangan mereka satu persatu di hadapan raja, Ibu Suri, ratu, dan para selir. Koki Mansu maju pertama dan mendapat pujian dari para juri. Meski begitu, Raja Hyun tetap mengkritik makna dari masakannya. Berikutnya giliran Koki Bongsik yang juga menerima pujian. Namun ia tak mampu menjawab saat Raja Hyun mempertanyakan makna dari hidangan itu. Sampai akhirnya giliran Jiong pun tiba. Para juri awalnya meremehkan sup sederhana yang ia sajikan. Namun Jiong menegaskan bahwa masakan itu ia persembahkan khusus untuk Ibu Suri Agung. Raja Hyun yang sudah mengetahui bahan masakan Jiong memilih untuk diam. Selir Mokju mencoba menjatuhkannya dengan bertanya di mana letak makna bakti pada masakan itu. Saat Jiong hendak menjawab, ia kembali dipotong oleh selir Mokju. Namun Ibu Suri menghentikannya. Ia justru menyatakan bahwa masakan Jiong benar-benar mewakili rasa bakti seorang anak karena memperingatkannya pada masakan ibunya sendiri. Ibu Suri pun terharu, apalagi rasanya sama persis dengan hidangan terakhir yang ia nikmati dari sang ibu. Raja Hyun ikut kagum dan memuji Jiong, membuat selir Mokju semakin geram. Jiong kemudian menjelaskan bahwa ia sengaja membuat masakan sehat agar Ibu Suri tak hanya bergantung pada obat-obatan. Mendengar itu, Ibu Suri mengakui kehebatan Jiong dan tidak lagi meragukan keputusan raja yang mengangkatnya sebagai kepala koki. Tibalah saat pengumuman pemenang, Jiong resmi keluar sebagai juara. Namun sesuai titah Raja Hyun sebelumnya, kedua koki yang kalah harus kehilangan tangannya. Selir Mokju yang gagal mendapatkan keinginannya langsung meninggalkan tempat dengan perasaan sangat kesal. Saat hukuman hendak dijalankan, Jiong memohon agar Raja Hyun membatalkan keputusan itu. Ibu Suri pun menenangkan sang raja dan mengakui bahwa kompetisi diadakan karena kesalahannya. Ia salah paham terhadap hidangan rusa buatan Jiong yang membuatnya murka. Akhirnya Raja Hyun luluh. Setelah semua orang memohon padanya, ia memutuskan untuk mengampuni kedua koki tersebut. Bahkan ia memerintahkan mereka untuk belajar memasak dari Jiong.
Usai kompetisi, Raja Hyun menyindir Ibu Suri dengan mengingatkan tentang mendiang ibunya. Para selir pun mulai membicarakan selir Mokju yang terlihat sangat kesal dan meninggalkan mereka. Dari situ mereka mulai menyadari niat jahat yang disembunyikan. Namun Ibu Suri meminta mereka untuk tidak terlalu memperdulikan ucapan selir Mokju. Para selir akhirnya menyadari alasan dinginnya Raja Hyun terhadap neneknya. Sebab ibunda raja dulu digulingkan akibat sebuah kesalahan yang memalukan. Namun sang ratu segera menenangkan mereka. Ia menyarankan agar hal itu tak lagi dibicarakan dan cukup percaya bahwa Raja Hyun hanya tahu ibunya meninggal karena sakit. Ibu Suri pun menegaskan, sekalipun kebenaran itu terbongkar, Raja Hyun tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Raja Hyun telah mengetahui bahwa dalang di balik kompetisi memasak untuk mempermalukan Jeong adalah selir Mokju. Ia segera memerintahkan para pengawal untuk mendatangi kediaman selir tersebut. Sementara itu, di dapur istana, Jeong menyindir kedua koki yang baru saja selamat dari hukuman. Koki Bongsik mengucapkan terima kasih kepadanya, bahkan memberi tempat duduk untuk Jeong. Koki Mansu yang awalnya keras kepala, akhirnya dia pun ikut luluh juga. Ia mengakui kehebatan Jeong dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Suasana dapur pun kembali tenang. Gyeogum lalu berkomentar bahwa Jeong membawa keberuntungan. Jeong menanyakan tentang luka di kepala Gyeogum. Ia pun menjelaskan bahwa seseorang sempat menghalanginya hingga ia terjatuh dari tangga, tetapi wajah pelakunya tak terlihat. Saat itu, Gonggil muncul dan menolongnya. Sementara itu, di kediaman selir Mokju, ia merasa keberadaan Jeong semakin mengancam. Dayangnya menyarankan agar Jeong diculik atau dijual. Namun Mokju menolak karena itu bisa menimbulkan kecurigaan. Ia memilih menjebak Jeong agar tersingkir dari istana. Di tengah percakapan mereka, Raja Hyun menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia menuduh Mokju sebagai dalang kompetisi memasak, sekaligus penyebar rumor palsu tentang kelibatan Jeong dalam pengasingan Gubernur Hong. Mokju berdalih semua itu ia lakukan karena sang raja terlalu memanjakan Jeong. Menurutnya, raja melupakan tugas utamanya, yakni mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Perkataan itu membuat Raja Hyun naik pitam, apalagi jika Mokju terus menyinggung tentang mendiang ibunya. Kabar kehebatan Jeong dalam memasak pun akhirnya sampai ke telinga Pangeran Agung. Hal itu membuatnya semakin penasaran. Namun di saat bersamaan, Kasimnya datang membawa kabar adanya rencana pembunuhan terhadap Raja Hyun. Rencana itu ternyata berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi pembersihan Moin. Saat suruhan pangeran mencoba menangkap sang pembunuh, terungkap bahwa orang itu adalah Gonggil yang menyamarkan wajahnya dengan topeng. Di sisi lain, kepala sekretaris Im memuji kemenangan Jeong dalam kompetisi. Ia memberinya hadiah agar bisa berhias diri demi bisa merebut hati Raja Hyun. Namun Jeong merasa tersinggung. Ia menegaskan bahwa dirinya tak berniat menggoda Raja Hyun, melainkan hanya diistimewakan karena posisinya. Meski begitu, kepala sekretaris bersikeras bahwa keberadaan Jeong di istana bukan hanya karena keahliannya memasak, melainkan juga karena perlindungan raja. Tepat ketika ia hendak mengungkap alasannya, Jeong dipanggil oleh dayang utama untuk menyiapkan hidangan bagi raja. Sesampainya di dapur, Kasim memberitahu bahwa Raja Hyun tengah mengamuk sepulang dari kamarnya. Ia bahkan mengusir siapapun yang hendak menghidangkan makanan dan mengancam semua yang terlihat mencurigakan. Kasim Yun lalu memperingatkan Jeong dan staf dapur agar memeriksa semua makanan dengan teliti. Jeong yang bingung bertanya apa maksud dari kondisi itu. Koki Bongsik menjelaskan kalau raja sedang tantrum, dia akan menuduh orang meracuninya, melempar meja, mengaku mendengar suara aneh, dan biasanya hanya selir Mokju yang mampu menenangkannya. Mendengar hal itu, Jeong mulai memikirkan cara untuk membuat makanan yang bisa menenangkan hati sang raja. Ketika ia masuk ke kamar istana, Jeong melihat Raja Hyun melempar barang-barang dan mengusir para dayang. Saat Jeong hendak ikut keluar, raja menahannya karena ia adalah kepala koki. Raja memaksanya menjelaskan hidangan yang dibawanya. Awalnya ia marah karena Jeong menyajikan hidangan yang sama dengan saat kompetisi. Namun Jeong dengan sabar menjelaskan maksudnya. Raja kemudian menyuruhnya mencicipi hidangan itu terlebih dulu.
Saat hendak mencobanya sendiri, ia kesal karena tidak bisa memutar mie di sendok. Hingga akhirnya Jeong menyuapinya secara langsung. Raja pun menikmati hidangan itu hingga habis. Jeong lalu menjelaskan bahwa masakan tersebut adalah hidangan yang biasanya dibuat ayahnya setiap kali ia marah. Mendengar itu, Raja Hyun bertanya apakah ayahnya masih hidup dan bahkan menawarkan untuk mengirim pesan kepadanya. Namun Jeong akhirnya kembali bercerita bahwa dirinya bukan berasal dari masa Joseon, melainkan dari masa depan. Bahkan ia menegaskan dirinya bisa membuktikan lewat buku yang membawanya ke zaman itu. Raja Hyun pun meminta Jeong menceritakan masa depannya. Namun Jeong hanya mengingatkan agar ia berhati-hati terhadap orang-orang di sekelilingnya. Usai menghidangkan makanan, Jeong kembali ke kamarnya. Ia gelisah, memikirkan takdir yang ia ketahui sekaligus kemungkinan untuk kembali ke masa depan. Sementara itu, Raja Hyun ternyata menulis sebuah buku tentang Jeong, masakannya, serta peristiwa yang berkaitan dengan kematian ibunya 20 tahun lalu. Anehnya, buku itu berjudul Magunro. Raja menuliskan judul buku itu sesuai dengan judul buku yang Jeong sebutkan tadi. Hingga akhirnya buku milik Jeong pun menghilang dengan begitu saja. Tak lama kemudian, seorang komandan melaporkan bahwa penulis utama bernama Jang Minggun telah menghilang. Plakat miliknya bahkan ditemukan berlumuran darah. Komandan menduga ia telah dibunuh seseorang. Raja merasa putus asa karena terus dihalangi untuk menemukan kebenaran tentang kematian ibunya. Raja Hyun pun menjadi frustasi. Kemudian ia pun meneguk Chai untuk tableng. Kepala Kasin yang melihatnya mabuk berat segera meminta Jeong menyiapkan hidangan tengah malam. Meski kesal, Jeong tetap membuatkan masakan. Sesampainya di kediaman sang raja, ia mendapati Hyun sudah dalam keadaan mabuk parah. Jeong pun mencoba menolong, namun justru ditarik oleh sang raja hingga akhirnya ia tertidur di lengannya. Di sana, Jeong menyaksikan raja menangis. Saat Raja Hyun terbangun, ia mencium Jeong yang masih tertidur di pelukannya.